Jika pertemuan pertama kita membahas makanan halal secara umum, maka pada video kali ini Bapak akan menjelaskan lebih mendalam terkait makanan halal. Langsung saja kita bahas materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran fikih kelas 6. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, makanan halal itu diartikan sebagai segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Melihat makna tersebut, maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan itu sangatlah luas, karena bumi ini sendiri diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya, termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia. Beberapa ayat dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Di antaranya adalah ayat-ayat berikut ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam surah Al-Maidah ayat 88, Allah telah memerintahkan pada manusia untuk makan makanan halal saja. Dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah. Lalu pada surah Al-Baqarah ayat 173, Allah menyebutkan beberapa jenis makanan haram dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Dengan melihat dalil-dalil tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa Allah menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagi umat manusia apabila dikonsumsi. Adapun makanan halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar makanan layak dikatakan sebagai makanan halal. Antara lain, yang pertama adalah halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, yang ketiga halal cara memprosesnya, dan yang terakhir atau yang keempat adalah halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam penentuan kehalalan suatu makanan adalah zatnya atau bahan dasar makanan tersebut. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang keempat, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang kelima, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram tergantung bagaimana cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, hasil riba, maupun korupsi dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram juga, atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Ketiga proses tersebut dapat mengubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Nah, jadi jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan halal.
Yang pertama, membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual bahan makanan yang halal. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Jika terpaksa membeli di orang non-muslim, dipastikan daging tersebut diperoleh dan disembelih secara syariat Islam. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, misalnya daging babi dan daging anjing. Yang keempat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari? Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih baik. Yang pertama, hikmahnya adalah mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Mengkonsumsi makanan halal akan menjadikan kolbu sehat yang berpengaruh pada seluruh bagian-bagian tubuh menjadi sehat juga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Hikmah yang kedua yaitu supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Hikmah yang ketiga yaitu dijauhkan dari siksa api neraka, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, hikmah yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 51. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat Islam pada hari ini untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang diperoleh dan dimakan itu adalah halal menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia bersama. Demikianlah pembelajaran fikih pada video kali ini. Semoga mudah dipahami. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.